kita mau membongkar sesuatu tentang seseorang. Karena banyak banget dari kalian yang komentar, "Kak, ceritain dong asal mulanya Kak Berlian bisa kerja di Kidas Beauty." Oke, tanpa tunggu lama kita akan tanyakan langsung ke Berlian apakah dia bersedia untuk menceritakan ke kalian. Oke, let's go. Dan sekarang kita mau buat konten di luar sekalian ya. Kita mau tanya-tanya nanti tentang kehidupan Berlian. Kalian harus mau? Iya, mau lah. Dong. Kan Cinta udah kemarin. Kan berbagi itu indah. Ya udah deh. Kita tahu. Yes. Berlian bilang, ya udah deh. Oke, berarti dia mau guys. Oke, kalian jangan kemana-mana. Ikutin kita. Kalian tungguin. Oke guys, jadi sekarang kita udah sampai. Lihat nih tempatnya, bagus kan? Kita mau tunggu makanannya sambil buat konten TikTok nanti. Tapi sambil tunggu makanannya datang, kita mau tanya-tanya Berlian dulu. Ayo, dilanjut lagi. Iyalah, masa cuma yang tadi sih? Iya, sama tadi kan tergantung gitu ya. Kita penasaran sebenarnya apa sih yang terjadi waktu kenapa Berlian dari kuliah di Makassar terus tiba-tiba pulang ke Palu. Kan kita bertanya-tanya, sedangkan saya sebagai temannya juga bertanya-tanya gimana sih sebenarnya saya sudah tahu guys. Tapi kan kalian juga penasaran kan? Tapi harus Berlian sendiri yang ceritakan karena mereka nggak tahu. Yang lainnya belum tahu. Oke. Kamu mau cerita nggak? Boleh nggak nih? Harus dong. Tapi kalau memang harus nggak bisa banget gitu, sedikit saja. Apa? Tapi kalau boleh sih diceritain, masa kamu tega biarin mereka penasaran? Oke. Oke, berarti kamu siap? Oke. Mulai dari mana nih? Pasang telinga. Berarti Berlian ini gampang lulu ya? Iyalah. Oh, sensor. Apa? Saya siap mendengarkan. Oke, lanjut. Apa ini? Jadi tadi apa alasan kamu kenapa kamu pindah ke? Kan ada beberapa Palu faktor gitu. tuh tadi katanya. Faktor 1, 2, 3 ada faktor. Jadi Oke, dari faktor terendah dulu nih. Dari faktor apa tadi udah? Faktor lucu. Terlucunya ya. ya. Air, dicerita tidak ya? Ya ampun, ini nonton semua orang masalahnya. Apa faktor lucunya? Faktor lucu. Jadi, ayo malu soalnya. Kan kamu ketawa sendiri. Jadi ceritanya lalu. Belum. Yang lalu ceritanya saya itu pindah dari hal lucu ya. Ya lucu. Saya itu pindah gara-gara lalu apa? Gara-gara saya temu LDR. Ternyata Berlian ini bucin. Dulu guys, dulu. Oh dulu. Jadi sekarang lagi bucin dong. Enggak. Digendatikan. Siapa nih teman bucinnya Berlian? Jadi untuk kalian yang kalau merasa jadi cowoknya Berlian, itu Berlian sangat bucin guys. Dan juga kalian sangat beruntung dapatkan Berlian karena dia ngebucinin kalian. Iya, tapi dia nggak bisa LDR, itu masalahnya. Jadi ceritanya itu sudahlah, ceritanya begitu toh. Karena begitu toh. Soalnya lalu sempat kayak LDR lama begitu, tapi habis itu ya sudah satu kota saja. Tapi setelah satu kota itu belum sampai di Palu kan dikasih putus. Berkisah itu mudah. Kalian berjuang mengorbankan. Ya, Pengorbanannya sia-sia guys. Yang putusin Berlian Hei, sudah stop. Oke. Nanti guys, nanti orangnya kegeeran kok nonton ini. Oh, yang betul. Baru Kamu pernah berjuang segitunya untuk Iya, dia. untuk orang yang bodoh. Sia-siain ya. Ya ampun, pasti sekarang dia menyesal. Yang Berlian makin glowing. Glow up karena Cara pakai pakai, gold iya betul Nyesel sekali. kan? Pasti matanya Berlian nyesel lihat Berlian sekarang. Makanya Berlian, kamu jangan jadi pelangi untuk orang yang buta warna. Setidaknya diriku pernah berjuang, meski tak pernah ternilai di matamu. Ngeri kali. Ngeri ya.
dulu itu saya sering kayak sakit-sakit begitu toh pas saya di Makassar itu dan jadi baru saya sakit-sakit itu, terus saya tinggal sama di rumah nenekku tapi sama tanteku toh, tanteku belum punya anak, jadi tanteku ini setiap hari kerja, terus omku juga kerja, jadi saya itu tiada teman sendiri di situ. Jadi saya kalau kayak sakit begitu nanti kayak dorong pulang baru dorong tahu, maksudnya bukan saya mau salahkan tanteku, enggak, tapi maksudnya kayak beda lah kalau tinggal dengan orang tua dengan orang walaupun itu keluarga sendiri tapi beda tuh rasanya kalau pasti. Sakit kan harus didampingi apa. Iya begitu, jadi maksudnya kayak karena tanteku juga kerja, omku kerja, jadi saya kayak sendiri begitu. Jadi mau aku putuskan untuk kayak oh iya sudah anu saja kau ke Palu saja nak, nanti di Palu ulang. Padahal dulu itu pas saya lalu itu sudah lulus di Unpad jurusan BK atau adalah lulus BK, tapi mau aku bilang kok di Makassar saja. Ternyata pas di Makassar saya kayak sakit-sakit begitu, terus tiada yang perhatikan apa semua segala macam. Pacar juga saya juga baru saya juga saya juga sakitnya karena malah dari malah rindu. Oh enggak, lalu dulu jadi kayak sudah oh iya sudah Jo, baru di situ aku bilang pindah Jo, tapi pindahnya itu saya rasa kayak oh iya kayaknya karena di sini saya juga belum dapat kayak lingkungan yang saya nyaman begitu dan jadi pas itu langsung mama aku bilang iya pindah Jo, tapi bukannya saya sedih, saya malah senang toh karena mau karena tidak LDR sudah iya paling sia-sia itu. ya begitulah cerita singkatnya. Nah, faktor utamanya, faktor U yang paling utama Pak. Faktor utamanya itu karena saya pikir juga di situ mamaku sudah tua toh, baru SPP ku itu mahal. Satu Makassar. Satu semester itu UKT ku 4,5 4,6. Jadi di situ baru kan di situ saya masih pure kuliah toh, tidak kerja. Jadi kayak baru mamaku hidup sendiri dan saya mamaku single parent. Jadi saya kayak kasihan juga mamaku biar bisa dipaksa. Padahal mamaku mau usahakan saya diantuk, tapi saya mau karena mamaku mau sekali saya cita-citaku ini kayak tercapai kan di sana saya ambil pendidikan sosiologi karena saya mau sekali jadi guru. Jadi mamaku masuk situ, mamaku dukung sekali. Cuman sayang kayak namanya kita anak-anak kalau sebesar pasti kita berperasaan begitu toh. Gitu deh, itu faktor utamanya. Oke, udah hilang berarti rasa penasarannya kita ya. Apalagi sudah Jo, Tadi sudah terjawab. kenapa berlian dari Makassar pindah ke Palu? Ya. Ada 3 faktor. Ya saling berkesinambungan. Benar. Oke, Sekarang Kamu lagi siap dengan pertanyaan selanjutnya? berdoa dulu saya. Masih ada pertanyaan. Masih ada ini, masih berlanjut terus. Masih dong. Oke. Apa ya? Apa aja ya pertanyaannya? Apa momen yang paling berkesan kamu di waktu kecil? Banyak. Dari yang lucu Ya, dari Oke. saya pernah punya dari waktu saya masih umur berapa ya? Masih umur 3 tahun, 2 tahun. Di situ sama 2 tahun 3 tahun pokoknya saya masih ingat ini memori yang saya ingat toh. Saya mau dikasih berhenti ASI toh sama mamaku. Dan saya mau, borsa lari sampai telanjang, borsa tabrak kambing. Lantaran begini aku bilang, kenapa kau baru sama Raju? Karena mamaku sudah mau kasih berhenti saya ASI tuh. Dia saya lari, saya buka bajuku, borsa telanjang lari, sama tabrak kambing. Baru di situ saya pura-pura pingsan. Kenapa? Kok pura-pura pingsan? Jadi kecil. Iya. Dari kecil. Emang kamu jaga actingnya dari kecil? Dan jadi pas sama tabrak kambing saya pura-pura pingsan. Baru mau aku bilang gini, kenapa? Jadi pas mau aku panik, baru langsung begini dia bilang, kok kenapa Lian? Baru saya bilang, mama kasih tete begitu. Pinter Bali. Kasihan apanya? Saya tahu kan, baru ada juga yang unik kan, saya kembar. Jadi saya itu punya kembar laki-laki guys. Jadi Tunggu BTW pas kejadian itu umur berapa tahun sih? Tidak mau berhenti ASI. 2 tahun mau masuk 3 tahun, pokoknya itu saja yang saya ingat. Masih Makanya Jadi apa tadi? tapi sudah pinter
dia pintar acting dari kecil. Sejak dini. Baru tapi tunggu tadi ada kamu kembar. Iya. Saya sudah tahu ya, tapi yang lain pasti banyak yang belum tahu. Saya tuh punya kembaran cowok, guys. Jadi Ini kembar emas katanya. kalau orang-orang bilang ini Mas. ya jadi waktu itu yang uniknya saya ini tiap kali mau kencing saya harus ditemani, dan yang selalu mau temani saya kencing itu cuma kembarku. Jadi kalau baru saya suka karena dia sering saya kencing di luar, karena laki-laki toh tidak apa-apa. Jadi karena dia sering saya lihat kencing di luar di depan rumahku situ, saya juga mau kencing di situ. Jadi saya itu banyak sekali foto-fotoku dengan dia. Saya sementara mau kencing cuma pakai baju, tapi di bawah ini tak buka, di bawah ini tak buka, di atas banyak di foto papaku, di foto mamaku. Jadi saya itu selalu ada Tian terus yang bertemani saya, namanya Tian, guys. Ada Tian terus yang bertemani saya. Nah, ada Tian terus yang bertemani saya. Jadi setiap kali saya mau kencing, papa saya mau kencing, langsung Tian yang lihat sini juga saya temani begitu. Tapi bukan maksudnya bahasa anak-anak dan saya tahu bagaimana bahasanya, pokoknya begitu. Jadi saya langsung habis itu kencing. Pokoknya yang setiap kali momen saya mau kencing selalu ada dia ditemani saya. Jadi itu fotoku itu tiap pernah ada yang betul. Pasti fotoku dan dia ditemani saya kencing, saya bertelanjang. Begitu baru selalu depan rumah. Jadi kembarku itu Tian itu dari kecil memang bukan cuma jadi teman, jadi teman berkelahi, jadi saudara, pokoknya semuanya. Bukan cuma sekedar saudara ya. Dari kecil, karena dari kecil, karena kita kan satu umur. Pokoknya susah senang sama-sama terus. Kita satu umur, jadi apa-apa itu kayak pokoknya kan namanya anak kembar, kalau satu dibelikan harus dibelikan juga. Tapi itu bener nggak? Kalau satunya sakit, satunya juga ikut sakit. Iya, kalau saya dengan Tian juga dulu begitu. Jadi kayak misalnya saya dulu sakit toh, habis itu dia lagi, tapi tidak sakit bersamaan. Kalau identik kan biasa bersamaan toh. Kalau saya baku ikut dengan dia. Cuman dulu kayak sering sekali kita berkelahi cuman gara-gara kayak hal sepele biasa. Lian, cendalamku itu apa saya biar kencing ke dalam. Jadi biar apa-apa itu kayak saya apa yang Tian ini toh Tian punya, samuku juga sama dengan Tian. Ya ampun. Samuku sama anak kembar. Kalau dia punya kelelawar yang Spiderman, kau mau juga? Iya, sama juga. Baru abis itu jadi semuanya kita itu apa-apa dari kecil kembar. Sama-sama dari kecil kembar. Jadi kayak kos kaki biar kos kaki. Lian kos kakiku. Tidak, kos kakiku ini. Kos kakiku begitu-begitu ya biar kayak mau tidur semuanya, biar sampai pakaian dalam semuanya baku rebut. Karena saking samanya. Jadi begitu, guys. Jadi kalau hal kayak itu hal-hal lucunya toh. Kalau kayak hal sedih itu kayak biasa toh. Kalau kayak kamu pasti kayak masih kecil itu yang duluan belajar bermain itu papa begitu toh, kayak papanya kamu. Jadi kayak cinta pertama anak perempuan itu betul memang papa. Jadi kayak karena yang pertama belajar bermain itu kayak papa begitu toh. Adakah permainan yang kamu ingat yang diajarin sama ayah kamu waktu kamu masih kecil? Ya ada sih, ada yang saya ingat. Soalnya kan papaku sudah meninggal. Engkaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Jadi Meninggalnya kapan dia? Dari kapan? Dari saya umur dan saya umur 6 tahun. Jadi saya itu saya tidak ingat. Saya tidak ingat momen-momenku dan papaku gitu ya. Jadi mungkin ada momenku dan papaku sebelum itu, cuman saya tak ingat nama anak kecil toh. Maksudnya paling kalau kita sudah besar kita lupa. Jadi pas umur 6 tahun itu sampai di umur 6 tahun papaku meninggal. Jadi sama sekali saya tidak ada memori apa begitu, kayak cuman ada lah sedikit memori, cuma kayak bermain, tidak apa-apa yang saya ingat tentang papaku. Soalnya pas umur 6 tahun, jadi kayak pas perkembanganku itu papaku sudah tidak ada, dan pas sampai saya besar saja jadi kayak biasa tuh saya kayak kalau kayak orang bercerita tentang papanya kan sedih menangis. Sedih menangis. Kayak biasa tuh orang bercerita tentang papanya, papaku begini, Iso dan papaku saya habis dibelikan ini sama papaku, saya habis dibelikan ini. Saya biasa saya di anak umur 6 tahun itu saya cuma lihat-lihat dan kayak bagus bajumu, siapa yang belikan?
papaku lah, tadi malam dan papaku. Jadi saya itu anak umur 6 tahun. Kayak bapak pikir, sekolah seandainya kalau ada papaku mungkin saya juga begitu. Dan aku hanya memanggilmu ayah di saat ku kehilangan arah. Aku hanya mengingatmu ayah, jika aku telah jauh darimu. baru jadi kayak di umur-umur seperti itu, kayak apa orang bilang, yang memang tumbuh kembangnya anak saat dapat kasih sayang seorang ayah. Jadi pas setiap kayak teman-temanku diantar pulang sekolah, pergi sekolah, itu papanya tuh, kalau saya tidak, ada kayak, ih kau pulang dan siapa? Saya ingat sekali tuh, saya selalu bertanya temanku, kau pulang dan siapa? Pulang dengan papaku. Oh, kau dijemput papamu? Iya. Jadi kayak, ih enaknya anak-anak ini dorong dijemput papanya. Sedangkan saya tidak rasakan kalau saya yang terjemput papaku kayak begitu ya. Aku hanya memanggilmu ayah di saat ku kehilangan arah. Aku hanya mengingatmu. Ya, sampai umur, makanya ada biasa dibilang, toh kamu pernah dengerin kata-kata dibilang, kalau kamu jangan pernah menceritakan sama orang, jangan pernah menceritakan keharmonisan rumah tangga keluargamu sama anak yang broken home. Jangan pernah ceritakan kayak kayak so sweet kebahagiaan kau dengan ayahmu sama anak yang tidak punya ayah begitu ya. Karena sabar rasa sekali begitu, kalau kayak ada temanku dulu tuh sering sekali kayak apa-apa papanya, jadi saya kayak Jadi timbul kecemburuan. jadi timbul kecemburuan. Jadi makanya biasa kalau pas sampai besar gitu, saya kayak tumbuh kembangnya anak perempuan itu berpengaruh sekali. Ayahnya berpengaruh sekali tuh di tumbuh kembangnya anak perempuan. Sedangkan saya dari masih kecil tiada papaku, dan jadi memang beda caranya kalau memang tiada ayah. Jadi pas besar itu, pas asuh besar saya kayak cari pasangan ya, saya cari figur ayah. Saya cari figur ayah begitu. Dan kalau pas asuh besar, saya suka cari yang dewasa. Pokoknya saya suka yang saya butuh kayak apa yang saya tidak dapat sama ayahku. Saya cari itu di laki-laki begitu ya, maksudnya. Jadi pas ada laki-laki masuk kayak di hidupku begitu, kayak enak, kayak spesial sekali saya rasa, karena saya tidak pernah dapat figur ayah. Cuman sejauh ini sih saya belum ada dapat kayak laki-laki yang betul-betul kayak saya dapat figur ayah begitu. Dan cuma itu, setiap saya punya pasangan gitu, saya berharap saya dapat figur ayah begitu ya. Cuma saya biasa kayak tidak sesuai dengan ekspektasiku. Mungkin sekarang belum. Iya, kayak akan dapat yang kalian kayak begitu. Apalagi saya dulu pernah down karena kayak pas kita kayak saya pernah dihujat begitu. Dan dihujat, saya sebenarnya tiap apa dihujat, maksudnya kayak oh ya sudah biasa tuh kalau dirinya kita. Tapi kalau sudah menyangkut orang tua begitu, pasti kita sudah sedih sekali. Apalagi saya pernah kayak sementara mental breakdown begitu. Dan tiba-tiba saya kayak baca komen dibilang, pasti kok anak yatim kan, memang pantas kok jadi gitu ya. Pantas kau jadi seperti itu karena kau kurang perhatiannya seorang ayah. Jadi saya rasa kayak begitu sekali kesan di matanya orang, kayak saya kurang perhatian. Iya sih betul, saya kurang perhatian. Tapi kalau sampai kayak bicara begitu, dia bilang kau satu keluarga, pantas kau begitu, kau cuma dapat kasih dari mamamu, kok pasti kau makasih apalagi orang tahu saya kerja di Kedis Beauty toh, dia bilang pasti kau kasih makan mamamu itu pakai uang kayak begitu baru dibilang begitu memang kau
kalau dibesarkan tanpa kasih sayang seorang ayah pasti kayak kurang didikan, dibilang kan sama begitu, dibilang pasti kau cari-cari perhatian karena kau kurang kasih sayang dari seorang ayah, kayak disumpah-sumpahkan sampai dibilang semoga kayak sampai yang paling sakit itu saya rasa semoga mamamu menyusul papamu supaya kau betul-betul tiada jadi kau tidak punya siapa-siapa di dunia ini. Saya langsung astaga jahat sekali, maksudnya jahat sekali jari-jarinya orang. Dan maksudnya kalau menyangkut ke orang tua pasti kita kayak sedih sekali, bisa coba doakan begitu gitu ya. Jadi untuk kalian semua kalau komentar yang maksudnya tentang orang tua Jangan bawa-bawa orang tua guys. Hal-hal yang positif. Kalau mau hujat aja silakan, tapi jangan bawa-bawa orang tua kalau bisa guys. Karena kita ini terutama berlian juga punya hati, punya perasaan. Jadi sedih. Jadi kayak misalnya sahabat snap mamaku dibilang kan begini, semoga mamamu pendek umur, kayak gitu, semoga mamamu kecelakaan, sampai doakan begitu. Dan langsung kayak hama langsung dibilang supaya kau satu kali rasakan bagaimana dia punya orang tua. Jadi saya kayak hama jahatnya, saya kayak segampang itu orang mendoakan. Dan ya saya kayak ya Allah kayak begitu ya, kayak bisanya ada orang yang seperti itu. Semoga yang komentar seperti itu tidak dapat seperti itu. Jadi kita doakan yang terbaik aja buat yang komentar, biar balik lagi baiknya untuk kita. Kayak itulah kayak momen-momen yang kayak bersedih kalau pas kayak anak-anak tuh ambil rapor kayak ada lengkap orang tuanya foto, seakan saya tidak begitu ya. Kayak ambil rapor kayak kenapa juga saya pernah begini, kamu tahu kenapa saya merasakan hal yang begini pas saya masih kecil gitu. Kayak kenapa cuma saya begini, kayak begitu saya rasa, tapi saya tidak keluarkan. Kayak saya berpikir kenapa cuma saya yang kayak begini. Pas kayak orang tua, pas orang saya iri, dan orang apa-apa kayak papanya, apa-apa papanya baru kayak akrab sekali dan dia dan papanya. Baru pas kayak ambil apa-apa, uruskan apa-apa ada papanya, itu tenang ada papaku, kayak begitu ya. Saya kayak enaknya kalau punya apa-apa ya. Jadi makanya saya kayak sampai sekarang itu buat kayak pokoknya tiada yang bisa gantikan papaku. Mau aku saja sampai sekarang tiada menikah karena dia rasa kayak dia tidak pernah ketemu orang seperti papaku begitu ya. Udah Gitu. Dan itu wanita kuat. Allah tahu kamu kuat, makanya Allah kasih cobaan ke kamu tidak mungkin melebihi batas kemampuanmu. Allah tahu kamu kuat. Iya itu sih. Oke. Kamu itu orangnya gimana sih sebenarnya, Lian? Di kehidupan sehari-hari. Jadi saya itu orangnya kayak pendirianku itu tetap, dan maksudnya kayak Kuat. pendirianku kuat, kayak misalnya Keras gitu. kayak keras. Kalau saya bilang A, kalau saya bilang B. Pokoknya tiada yang boleh ganggu gugat itu. Gitu. Kalau saya pribadi, makanya kayak kalau sama-sama kita begini toh kerja, misalnya kita kerja sama-sama begini toh, kalau ada yang kayak kita baku jengkel sama uku, kau bilang langsung sama saya, kita bicarakan, kita diskusikan. Saya terima pendapatnya orang, tapi kita diskusikan apa sebenarnya yang salah dari saya begitu. Kalau misalnya kau tidak mau diskusikan apapun dengan saya, berarti sudah kita tidak sefrekuensi. Dari situ juga kayak sudah, berarti kau tidak bisa dengan saya. Kita orangnya kalau saya suka kayak baku cerita di belakang, soalnya nanti kalau kita kerja tidak baku enak, dan kayak tidak baku enak sudah akhirnya jadi canggung kalau bekerja begitu kan. Jadi makanya saya sering kayak berdebat dengan Kak Dewi tuh dulu. Kita orangnya terang-terangan ya. Saya suka begitu kalau kerja, jadi saya orangnya Kalau kuat kalau nggak pendirian. suka, kita nggak suka orang itu. Kalau nggak suka ya sudah, kalau kau tidak mau bicarakan dengan saya, Kita sudah nggak kita sembunyi-sembunyi gitu guys, nggak sembunyi-sembunyi. apalagi pas kemarin saya dengan Kak Canto, makanya saya kemarin pas Kak Cantanya itu saya jujur apa yang ada apa yang saya rasakan, apa yang ada dalam hatiku ini saya kasih keluar. Dan maksudnya supaya saya juga lega, supaya juga saya berpikir supaya kita sama-sama kerja itu bisa kompak ulang seperti ini, supaya kita kerja
kerja kayak oh sudah, walaupun kita banyak kepala, banyak otak berpikir, tapi kita bisa bersatu karena kita saling membicarakan kayak begitu. Beda dengan kalau kau tidak mau diskusikan dengan saya, berarti sudah sampai situ kita dua gitu. Sekarang kan kamu kuliah, kamu juga kerja, berarti kamu kuliah sambil kerja. Iya, kuliah sambil kerja. Kamu tuh kuliah sambil kerja ini untuk apa? Karena siapa? Siapa? Kayak pertama itu saat kerja pasti untuk orang tua aku kan, saya pasti semuanya, mungkin kebanyakan kalau ditanya pasti begitulah, untuk orang tua, untuk meringankan bebannya orang tua, karena saya pikir juga mama aku sudah tua, terus mama aku juga single parent, tidak ada yang bantu begitu ya. Tapi maksudnya justru karena begitunya saya kerja untuk orang tuaku, untuk saya sendiri juga, supaya saya bisa meringankan dan cara kayak apa-apa itu saya tidak minta mama aku, uang kuliah saya bayar. Alhamdulillah setelah saya kerja di Grace Beauty saya bisa bayar uang kuliah sendiri kayak begitu. Baru juga dari sebenarnya dari pas SMA itu kan saya jual-jual brownies toh, jual-jual brownies Jadi itu guys, pembuat kue. jual-jual brownies begitu. Jadi guys, saya itu dari SMA toh saya jual-jual brownies. Benar itu guys. Jadi Dari SMA sudah jual brownies dari yang harga-harga 2.000 karena dia kan satu kita sekolah satu sama sekolah. Selama kita baku teman. Jadi browniesnya itu kadang Yang kadang sapot-sapot. saya bantu jual, tapi kalau ada sisanya saya makan. Kita bantu jual tapi ada Bantu feedbacknya, ngabisin. akhirnya ngabisin. Dapat brownies. Harus ada untung ya, nggak Iya, rugi ya. asal ada feedback. Harus ada Iya. feedback. Jadi begitu. Bagus juga bisnis. Pas itu jadi sama karena di situ dari SMA itu saya kayak dari sudah SMA itu sama pikir, ada kan saya minta jajan biar nongkrong sama mamaku begitu ya. Karena saya beda dan maksudnya kayak saya lihat kayak orang-orang lain mungkin toh kayak dia mungkin enak hidupnya, dia minta uang dan papanya begitu, ada yang carikan dorong uang kayak nongkrong kayak happy hedon begitu kan, ada orang tuanya begitu. Kalau saya kan orang tuaku sudah tua, baru mamaku single parent, jadi di situ saya berpikir saya jual brownies juga begitu ya. Saya bikin sendiri. Di situ awal mulai saya masih nonton di YouTube atau bikin brownies, sudah saya ikut, sudah akhirnya saya jual ke sekolah 2.000 Sinta, Vira yang mau bantu jualkan, dan Cici begitu, dan dia bantu jualkan dari situ. Jadi SMA itu saya kalau uang nongkrongku, uang jajanku ke sekolah itu jual brownies, hasil dari jualan brownies. 2.000 itu dia per potong itu. Satu potong 2.000 terus masih dulu lain juga kan sekarang. jadi itu tuh harga 2.000, jadi kayak sudah itu sudah uang jajan. Kalau samping nongkrong dengan teman-temanku itu sudah ada uang jajanku dari situ. Sehari bisa dapat berapa? Waktu Zaman dulu Paling banyak. pokoknya satu hari 100.000 paling banyak. Karena guys, berlian ini primadonanya di SMA. Pantasan aja, tapi keras. Bukan kita yang nawarin, mereka yang samperin. Jadi faktor pantasan aja guys. Enak ya? Enak juga. Enak. Browniesnya berlian enak. Iya, maksudnya Faktor utamanya sebenarnya punya itu bukan karena enak. karena mereka belum coba, tapi langsung dorong mau beli begitu. Karena faktornya cantik. Tuh guys, makanya kalian kalau mau cantik kayak berlian, kalian harus rutin pakai gold jelly ya guys. Promosi betul begitu. Jadi saat dari situ pokoknya pas sampai kuliah, sebelum kerja di Grace Beauty, sama jual brownies. Boros Sinta kalau teh habis, Sinta beli browniesku. Habis itu saya nawar. Kan harganya 2001. Biasa saya beli kan harusnya 5.000 itu. Biasa dia kasih 3, tapi saya minta kadang 5 atau 4. Baru jadi memang teman-teman merugikan, membunuh bisnis. Jadi pas saya kuliah juga begitu, sebelum kerja di Grace Beauty, pas saya pulang di rumah Sinta teh habis brownies, mau beli dulu. So dia beli, tapi biasa dia bilang gini,
So habis itu dia bilang, iya saya beli dan tapi yang dibayar cuma 10.000. Cuma gitu-gitu lah, harganya 15. Dia beli 10.000, tapi kalau ada kayak sisa-sisanya tuh Cinta ambil Jo. Kayak Cinta ambil Jo, kasih Neng juga. Biasa soalnya guys, setiap hari guys kerjanya itu di rumahku, habis antar brownies dia ke rumahku. Habis itu sore sampai dia malam, pokoknya sampai malam nanti ditelepon mamanya baru dia pulang. Kayak begitu guys. Jadi guys, kalau ditanya saya itu kerja untuk siapa, pasti sebagian besar orang itu jawabnya orang tua kan, sama kayak saya. Apalagi saya, mamaku single parent, jadi saya kerja walaupun saya tidak bisa membalas, tidak sebanding apa yang saya kasih mamaku, tapi setidaknya saya bisa meringankan bebannya mamaku kayak gitu. Apalagi saya anak terakhir BTW guys, saya anak bungsu dan saya sendiri yang belum menikah. Dari berapa saudara? 5. Saya sendiri yang belum menikah guys. Jadi saya itu betul-betul harapannya mamaku. Makanya mamaku walaupun dia dari kecil dia yang membesarkan, dia yang kasih sekolah saya dari kecil sendirinya, tiada sedikit pun orang yang bantu. Jadi saya kayak berterima kasih juga dan mamaku, sampai gara-gara mamaku sampai sekarang saya bisa begini. Apa yang ku berikan untuk mama. Ini semua karena doa-doa orang tuaku, begitu ya. Intinya bersyukur banget ya sekarang. Makanya biasa saya kayak sedih, dan kalau kayak ada orang bilang kayak walaupun biar dibilang terus aku kasih masuk di hatimu, tapi tetap kalau masalah orang tua tetap pasti kita kasih masuk di hati tuh. Apalagi kalau dibilang kita dasar pasti kok begitu, karena apa namanya, karena kau kurang kasih sayang dari seorang ayah, pasti kau begitu. Kau kasihan papamu kalau masih hidup, pasti dia tidak bangga punya kau ya kayak begitu. Apalagi dibilang apalagi tadi bilang kan kau pasti bakal kasih makan mamamu pakai duit kayak begitu ya. Saya kayak ya ampun, kamu tahu selama ini mamaku bekasih besar saya dirinya sendiri, banting tulang apapun mamaku kerjakan, apapun itu supaya saya bisa sekolah tinggi-tinggi, apapun dia banting tulang cari uang. Dan tiba-tiba ada orang yang bilang, kok pasti bakal makan mamamu pakai uang kayak begitu. Kayak ih, bisa aja ada orang seperti ini, padahal ya begitulah. Jadi kata-katanya difilter dulu guys, ya, jangan sembarang ngetik. Berlian ini saya tahu dia itu selalu kerja, uangnya itu dia hasil dari uang halal ya. Dia jualan dari jualan kue, dia kerja di kedai beauty, dia karena untuk apa sih kita kasih orang tuanya kita uang haram, kan nggak mungkin guys. Jadi mungkin lah. Tuh, jadi kalau misalnya kalian bicara seperti itu, tolong dipikirkan kembali. Tapi intinya sekarang kamu bersyukur kan dengan apa yang kamu dapatkan. Sekarang kamu bisa memberi sedikit ke orang tuamu walaupun nggak sebanding. Walaupun tidak sebanding, tapi setidaknya saya bisa juga kasih mamaku. Mungkin mamanya Lian udah secara frontal dia bilang makasih ya. Tapi kalau dalam hatinya mama ya emang orang tua kayak gitu. Sudah bersyukur, alhamdulillah anakku ada sedikit yang dia kasih. Setidaknya ada hasil keringatku saya kasihkan mamaku begitu ya. Walaupun tidak sebanding. Kalau di depan sana ada di depan situ lah. Kamu nggak sih sedih? Apa ya beberapa kata lah buat mamanya Berlian. Saya mau kasih tahu sama mamaku, makasih sudah jadi ibu yang kuat. Dari saya umur 6 tahun, mamaku berjuang. Ku buka album biru penuh debu dan usang, berjuang sendiri, makasih sekolah saya dari umur 6 tahun. Dia tidak punya siapa-siapa yang bantu. Di situ kakakku semuanya masih sekolah juga, belum kerja. Jadi semuanya betul-betul pure mamaku. Makasih mama sudah jadi mama yang kuat. Dari semenjak papaku kasih tinggal, mamaku sepeser pun tidak ada kasih tinggal harta, kecuali memang ada kayak adalah harta memang atas nama mama aku, cuman maksudnya itu kayak tidak cukup begitu ya untuk menghidupi kita 5 orang sendirian. Terima kasih mama, dari kecil mama usahakan saya sampai besar begini, saya sehat-sehat sampai sepanjang umur. Mama
tidak biarkan saya sakit sedikit. Kayak misalnya saya sakit sedikit, kendati mama jual barangnya mama supaya saya bisa masuk rumah sakit, karena mama tidak dapat perawatan yang layak. Apapun itu mau usahakan, kayak misalnya saya kemanapun itu untuk biaya sekolah aku, kendati apa berharganya mama, kesayangannya mama jual sama orang supaya saya bisa, cita-citaku ini bisa terwujud. Kalau saya sakit, mamaku harus cepat bawa saya, kendati kayak ada misalnya mau apapun ini, kayak emasnya mamaku, kendati untuk saya dapat perawatan intensif begitu, mamaku jual itu apa-apa. Makanya saya bilang terima kasih mama, sudah menjadi mama yang kuat selama berapa belas tahun semenjak ditinggal papa. Mama itu sudah seperti ayah juga, kayak begitu. Terima kasih tante, udah jadi ibu yang baik, yang kuat buat berlian. Aduh Oke guys, itu tadi sedikit dari sekian banyak cerita perjalanan hidup berlian. Kalau diceritain semuanya ini nggak ada habis, guys. Ini cuma poin-poin yang penting, guys. Kalian udah puas kan guys? Udah tahu kan? Jadi kalian mau siapa lagi nih besok? Kalau kalian bisa tulis di komentar. Kita ya, bisa guys. lihat dari vote terbanyak siapa bakal kita Siapa lagi besok nih tanya guys? besok. Oke, makasih guys udah setia menonton vlog kita dari pagi sampai sekarang. Thank you banget. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tekan tombol loncengnya juga. Kalau dapat notifikasi kalau ada Konten terbaru. Dadah. Oh bunda, ada dan tiada dirimu kan selalu